Pengakuan jujur media China, fans diminta terima fakta timnas Indonesia memang lebih kuat. Kasih kode di Instagramnya, top skor Liga Belanda keturunan Bandung ini semakin dekat dengan timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, media China memberikan penjelasan sekaligus pengakuan jujur terkait kekuatan timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan timnas China berada dalam satu grup yang sama di ajang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan akan bergulir pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Ya, menjelang dimulainya persaingan untuk mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia, para penggemar timnas China dibuat geram dengan pemberitaan yang menyebut bahwa timnas Indonesia lebih kuat dari mereka. Namun, salah satu media China yakni 163.com membuat pengakuan jujur dan menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini memang lebih kuat. Ya, sejujurnya kekuatan timnas Indonesia saat ini memang lebih kuat dibandingkan tim nasional sepak bola kita. Diterima atau tidaknya fans timnas China itu adalah fakta yang tidak terbantahkan, kata media tersebut. Dan menurut laporan itu, timnas Indonesia kemungkinan besar akan memenangi laga jika timnas China tidak diperkuat oleh 3 pemain naturalisasi andalan, yakni Jiang Guangtai, Alan, dan juga Fernando. Ya, jika tim China bermain melawan tim Indonesia dan ketiga pemain naturalisasi yang bernama Jiang Guangtai, Alan, dan Fernando tidak bisa bermain secara bersamaan, maka kemungkinan besar tim China akan kalah dari tim Indonesia. Kalaupun ketiga pemain naturalisasi itu bermain bersamaan, ya akan sangat sulit bagi tim China untuk meraih poin dari tim Indonesia. Nah, ada pun salah satu alasan yang membuat timnas Indonesia dianggap lebih kuat, yaitu karena skuad Garuda telah diisi oleh sejumlah pemain naturalisasi yang berkualitas seperti Tom Hei, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan juga lainnya. Banyak netizen yang mungkin berkomentar bahwa timnas sepak bola China semakin terpuruk, bahkan kini tidak mampu mengalahkan tim seperti Indonesia. Mereka yang melontarkan pernyataan seperti itu sama sekali tidak memahami perkembangan sepak bola Asia. Pasalnya, Indonesia merupakan tim yang sudah banyak melakukan naturalisasi pemain Belanda. Tulis 163.com. Ya, dalam wawancara baru-baru ini, pelatih timnas Indonesia Sinteyong berbicara soal targetnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap timnas Indonesia bisa finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir. Hasil yang dianggap lebih realistis dibandingkan menjadi pemuncak atau runner-up di grup C. Mendengar ucapan Sinteyong tersebut, media China merasa bahwa target tim nasional mereka sama seperti timnas Indonesia. Oleh sebab itulah, pertarungan antara timnas Indonesia dan China akan menentukan nasib mereka untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia. Ya, dengan kekuatan yang ada saat ini, tujuan tim China kan sebenarnya sama dengan tim Indonesia, yaitu memperebutkan peringkat ketiga atau keempat grup ini. Kemudian mengikuti putaran selanjutnya. Tim Indonesia merupakan pesaing langsung tim China dalam mencapai tujuannya. Dan laga 2 babak antara China dan Indonesia akan sangat menentukan nasib akhir kedua tim tersebut. Tulis laporan 163.com. Ya, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang terlebih dahulu melawan China pada laga keempat grup C, yaitu pada 15 Oktober 2024. Skuad Garuda kemudian akan menjamu China di pertandingan ke-9 pada Juni 2025. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Teka-teki calon striker timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya semakin menemukan kejelasan. Yang terbaru, top skor kedua Liga Belanda U21 ini mengirimkan sinyal di media sosial Instagramnya terkait masa depan dirinya yang diminati oleh timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sinteyong tidak mengelak kalau dia masih berburu striker untuk timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Sinteyong merasa kurang puas dengan performa para pemain depan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik, kata Sinteyong. Dan saya juga akan mencari terus pemain-pemain depan yang lainnya, ujarnya. Ya, maka dari itulah sejumlah nama striker grade A asal Belanda mulai dikaitkan bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia seperti Oli Romeni.
Selain Ole, ternyata timnas Indonesia juga dikabarkan tengah mendekati striker asal Belanda lainnya, yakni Mauro Zilstra, pemain Eropa keturunan Jawa Barat. Striker NEC Nijmegen yang menjadi top skor di Liga Belanda U21 musim lalu. Ia juga punya garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ya, Mauro Zilstra sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21. Hal itulah yang membuatnya direkrut FC Volendam untuk musim depan. Gemilang di level klub membuat Mauro Zilstra tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia pun bersedia kalau mendapatkan tawaran bergabung dari PSSI. Saya punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Saya pikir saya bisa bermain di sana kalau mereka mengundang saya. Dan saya pikir saya juga pemain yang menarik ya untuk dipantau, kata Zilstra. Ya, wonderkid Belanda ini menambahkan jika sebetulnya ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu yang lalu. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan mengenai tawaran tersebut. Saya pernah dikontak sama PSSI. Saya masuk list striker yang mereka inginkan. Jadi saya sudah masuk list dan mereka tertarik, jelasnya. Ya, selang beberapa waktu setelah mengungkapkan ketertarikan membela timnas Indonesia, Mauro Zilstra tiba-tiba membuat kejutan di media sosialnya. Melansir dari akun Instagram pribadinya pada Minggu 4 Agustus, Mauro Zilstra nampak memberikan kode keras kalau dia sangat siap bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan profil Instagram Mauro yang menampilkan emoji jam pasir sampai membuat supporter timnas Indonesia di media sosial bertanya-tanya. Usut punya usut, emoji media pasir paling banyak digunakan untuk menyatakan hitungan waktu dan bisa juga menggambarkan ketidaksabaran seseorang. Situasi itulah yang membuat banyak pihak mulai mengaitkan emoji jam pasir di Instagram Mauro sebagai bentuk hitungan waktu dari sang pemain yang tak sabar menunggu bisa membela timnas Indonesia. Akan tetapi sampai artikel ini dirilis pun masih belum ada kabar yang menyebutkan jika Mauro merupakan striker yang masuk ke radar timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, kandidat striker timnas Indonesia lainnya yakni Oli Romeni baru saja bertemu dengan anak asuh Sinteyong yakni Jay Itzes dan Ivar Jenner di Belanda.